guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota lama. Cakep. Jangan lupa membawa berkat. Cakep. Kenalin kita dari kelompok 5, mau presentasi semoga bermanfaat. Kenalin, nama saya Cahaya Ike Putri. Nama saya Jidan Oktavian. Nama saya Rina Nurhalisa. Nama saya Tiara Ramadhani. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang artikel. Simak baik-baik ya. Jangan lupa di-subscribe. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Selanjutnya adalah ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Yang keempat, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Yang terakhir, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu yang ditulis secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa saja sih struktur dari artikel? Nah, secara umum ada 3 nih, yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada pernyataan ulang atau reiterasi. Nah, yang pertama nih, pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pada bagian ini, artikel berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Lalu yang kedua ada argumentasi. Nah, pada bagian argumentasi ini, berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, pernyataan ulang atau reiterasi. Bagian struktur artikel yang terakhir ini berisi kunci yang merangkum pembahasan dalam bentuk kesimpulan. Sekarang udah tahu kan struktur dari teks artikel. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat artikel? Ini dia. 1. Menentukan ide. 2. Tentukan tema. 3. Menyusun kerangka artikel. 4. Mencari referensi. 5. Rujukan yang kredibel. 6. Menambahkan ilustrasi atau gambar. 7. Menambahkan tabel atau grafik. 8. Membaca ulang artikel dan membuat judul yang baik dan menarik. Selanjutnya ada tujuan penulisan artikel. Yang pertama ada tujuan kreatif. Artikel yang dibuat digunakan untuk menyalurkan sebuah ide dan gagasan. Yang kedua, tujuan eksistensi. Artikel yang ditulis dijadikan sebagai wadah penegasan diri atau guna menyatakan eksistensi diri penulis itu sendiri terhadap para pembaca. Yang ketiga, tujuan pemecahan masalah. Artikel yang dibuat mempunyai tujuan sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, tujuan penugasan. Contohnya, seorang siswa sekolah atau mahasiswa perguruan tinggi yang diberi tujuan untuk menulis suatu artikel. Yang kelima, tujuan entertainment. Artikel yang dibuat berisikan cerita yang menghibur untuk para pembaca. Yang keenam, tujuan informasi. Artikel yang dibuat semata-mata hanya untuk memberikan informasi terhadap para pembaca tentang suatu hal. Yang terakhir, tujuan persuasi atau membujuk. Artikel satu ini bertujuan untuk mengulas sesuatu yang di dalamnya mengandung kalimat bujukan untuk para pembaca agar mau melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Selanjutnya adalah fungsi dari artikel. Yang pertama adalah mendapatkan informasi sesuai kebutuhan maupun solusi untuk mengatasi masalah. Yang kedua, artikel menjadi sumber pengetahuan yang bisa membuka wawasan dan memberikan pencerahan. Yang ketiga, menjadi sarana hiburan dan inspirasi. Dan yang terakhir adalah membaca artikel akan memberi pengetahuan dan wawasan saat mau mengambil keputusan. Wah, ternyata fungsinya itu ya teh. Nah, lanjut aja nih kita ke kaidah kebahasaan. Yang pertama ada adverbia. Nah, maksudnya ini adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam satu kalimat. Contohnya, sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya itu untuk meyakinkan penjelasan melalui penegasan tersebut. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Nah, pada teks artikel terdapat beberapa konjungsi atau kata hubung yang digunakan. Nah, di antaranya itu ada konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Nah, contohnya apa sih? Ada pertama, kedua, ketiga,
berikutnya, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Lalu ada konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Nah, contohnya itu ada selain itu, misalnya, sebagai contoh, justru, padahal, dan sebagainya. Lalu ada konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Nah, contohnya karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, jika, dan sebagainya. Lalu ada konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar, dan sebagainya. Nah, yang ketiga nih, ada pemilihan kosakata. Nah, pada artikel, kosakata atau pendaharaan kata-katanya harus diperhatikan agar menarik nih bagi para pembaca dan juga biar meyakinkan pembaca. Terutama nih pada artikel opini. Berikut ini jenis-jenis artikel yang perlu diketahui. 1. Artikel narasi. Artikel narasi merupakan jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis mulai dari awal hingga tengah hingga akhir. Contohnya artikel tentang biografi I.R. Soekarno. 2. Artikel deskripsi. Sesuai namanya, artikel deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan suatu hal kepada pembaca. Dengan begitu, pembaca seolah-olah bisa merasakan, melihat, mendengar isi dari deskripsi tersebut. Yang ketiga, eksposisi. Artikel eksposisi merupakan jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu objek yang tujuannya untuk menambah wawasan pembacanya. Artikel eksposisi umumnya dilengkapi gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Yang keempat, artikel argumentasi. Artikel argumentasi merupakan suatu karangan yang dibuat untuk membuktikan kebenaran mengenai suatu pendapat dengan menyajikan fakta atau data sebagai alasan. Di dalam artikel ini umumnya terdapat unsur opini dan data, serta fakta yang menjadi pendukung opini. Yang kelima, artikel persuasi. Artikel persuasi merupakan artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang disarankan oleh penulis dalam karangannya. Artikel ini biasanya digunakan dalam kampanye-kampanye. Contohnya, kampanye anti narkoba yang berisi mengenai bahaya narkoba. Yang keenam, artikel ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada berbagai macam media massa atau cetak. Yang ketujuh adalah artikel opini. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kedelapan, artikel ulasan atau review. Biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan ringkasan penilaian atau evaluasi yang sudah dibaca, ditonton, atau didengar si penulis. Sekian dari jenis-jenis artikel. Berikut ini adalah contoh artikelnya. Jadi gimana nih guys presentasi kami? Wah, menarik banget sih. Dan pastinya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, taruh di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe. Bye-bye. Tunggu dulu. Sebelum ditutup aku ada pantun nih. Apa tuh? Penjahit benang membawa peti. Cakep. Ibu Desi menjahit kebaya. Cakep. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.